malam hari ini kita akan membedah Lukas 12 ayat 21 sampai 34 ya. Tema malam hari ini adalah buatlah pundi-pundi di sorga. Apa yang akan kita baca ini mirip dengan Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mirip ya, tapi tidak sama karena fokusnya nanti berbeda. Kalau yang Matius 6 tentang kekhawatiran, yang di Lukas ini fokusnya adalah membuat pundi-pundi. Baik Bapak Ibu, kita baca, silahkan. Lukas 20. Lukas 12. Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 ayat yang ke-21 Sampai 34. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hal kekhawatiran, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Baik Bapak Ibu, berdasar bacaan ini kita akan mendalami apa pesan Tuhan untuk pendengar saat itu. Perlu diingat saat Yesus berkhotbah, ya, saat Yesus berkhotbah ini, kondisi masyarakat kondisi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Ya, mereka di bawah penjajahan Roma, sehingga kemiskinan merajalela. 70-80% masyarakat Yehuda saat itu dalam kemiskinan. Ya, penikros, bahkan petokoi, miskin yang sangat tak berdaya. Ajaran Yesus saat itu sesuai konteks, ya. Ajaran Yesus sesuai konteks saat itu, di mana kemiskinan merajalela. Sehingga ajaran Yesus mengena untuk mereka agar tidak menumpuk harta. Ya, itu bagian dari pengajaran kepada orang-orang kaya. Demikian juga pengajaran Yesus ditujukan kepada si miskin,
agar tidak khawatir dalam hidup. Jadi pengajaran Yesus ini untuk dua-duanya, untuk dua bagian ini, untuk dua kelompok masyarakat yang jomplang ini ya. Yang satu miskin-miskin banget, yang satu kaya, tuan tanah gitu ya. Pejabat, imam-imam gitu. Bagi kita sekarang, bagi kita saat ini, terutama yang di negara maju, Eropa gitu ya, makmur, ya di negara maju, negara makmur, akan lebih sulit mengaplikasikan apa yang Yesus khotbahkan. Kenapa? Karena mungkin 80% negara maju itu orangnya kaya. Penduduk miskinnya sedikit. Tetapi ini baik Bapak Ibu untuk kita, untuk melatih kecerdasan roh kita. Karena firman Tuhan itu pasti ada gunanya dalam keadaan apapun. Baik dalam kondisi masyarakat miskin maupun masyarakat kaya. Pasti ada gunanya. Karena khotbahnya Tuhan Yesus ini ditujukan kepada mereka kelompok kaya maupun mereka kelompok miskin. Yesus mengajar kepada kita, Yesus mengajar kepada si kaya, jangan sampai begitu khawatirnya sampai tidak bisa menjadi berkat bagi sesama dengan menumpuk harta. Yesus mengajarkan jangan menumpuk harta. Bagikan ke orang miskin. Jangan kamu khawatir dengan menumpuk harta kamu kurang makan. Kumpulkan harta di sorga. Ya, ini pesan Tuhan untuk mereka yang kaya. Dan kepada si miskin, jangan khawatir tentang penghidupan. Baik makan, minum maupun pakai. Yesus mengajarkan bahwa tubuh ciptaan Tuhan ini lebih penting dari pakaian. Hidup, dalam bahasa aslinya jiwa di situ ya, suke. Lebih penting dari makanan. Maksudnya, Tuhan tidak sedang mengajarkan untuk mengabaikan makanan, pakaian ya, tidak. Tetapi Tuhan ingin setiap orang memahami hakikat kehidupan yang terpenting, yaitu kesehatan jiwa dalam bertuhan, itu lebih penting daripada segala kelimpahan materi. Yesus tidak ngomong gini loh, Yesus bukan mengabaikan materi ya, Yesus tidak anti materi. Tetapi jangan fokus sama materi. Fokuslah sama yang di dalam batin. Fokuslah pada hal-hal rohani yang di dalam. Kalau bahasa modernnya, inner beauty itu lebih penting daripada outer. Kecantikan jiwa kita, kecantikan karakter kita itu lebih penting daripada sekedar pakaian. Daripada sekedar apa yang bisa kita tampilkan, perhiasan, pakaian, dandanan, tumpaan. Pola pikirmu, karaktermu itu lebih penting. Dalam kekristenan fokusnya yang di dalam, bukan yang di luar. Bapak Ibu, semua ini ditekankan Tuhan Yesus, sebab inner kitalah yang akan membawa kita ke sorga. Tidak pernah yang namanya baju mewah kita, perhiasan kita membawa kita ke sorga. Yang membawa kita ke sorga adalah inner kita. Kecantikan jiwa kita. Kecantikan pola pikir kita, keindahan karakter kita. Itu yang membawa kita ke sorga. Ya. Bagaimana si kaya merespon ajaran Tuhan, ini yang paling penting supaya mereka si kaya dapat masuk surga. Begitu juga dengan si miskin. Bagaimana si miskin merespon iman mereka, keyakinan mereka atas pemeliharaan Tuhan, ini membuat mereka ke surga. Sama-sama punya tantangan. Si kaya lupa dengan sesama, sombong, gitu ya. Si miskin bersungut-sungut, khawatir,
Ini juga tantangan yang membuat mereka tidak layak ke sorga, karena hanya orang yang percaya pada Allah yang ke sorga. Bapak Ibu, kita sedang diajar untuk merasa Allah cukup bagiku dan mampu menggunakan harta untuk mendapatkan nilai-nilai kekal. Dalam perikop, dalam fragmen ini, kita sedang diajar untuk merasa Allah cukup bagiku. Bukan hartaku yang cukup bagiku, tetapi Allah cukup bagiku. Mampu menggunakan harta yang kita miliki untuk mendapatkan nilai-nilai kekal. Itu bagaimana caranya? Jangan harta ditumpuk, begitu kita mati, harta ini tidak berguna. Jadi kalau kita punya harta, gunakan untuk mendapatkan nilai-nilai kekal. Jangan harta ini hanya digunakan untuk kesenangan hal-hal jasmani. Gitu. Kita baca yuk, Lukas 16 ayat 9 sampai 11. Lukas 16 ayat 9 sampai 16. 11. Sampai 11. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, Bapak Ibu, mamon itu simbol harta. Ini dikatakan Tuhan tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Masalah harta ini membuat kita sulit untuk dipercaya Allah. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya. Tuhan ingin kita setia dalam hal kecil, Bapak Ibu. Hal mengelola harta itu hal kecil. Harta yang kita miliki, yang harus kita kelola dengan baik, itu sebetulnya hal kecil. Kalau hal kecil ini saja tidak bisa dipercaya, kalau kita dalam hal kecil, dalam hal harta ini saja tidak bisa dipercaya, kita tidak akan dipercaya kerajaan sorga. Bagaimana supaya dipercaya kerajaan sorga? Ya kita harus mampu mengelola harta kita. Harta kita ini akan menjadi kesukaan jasmani atau pundi-pundi di sorga. Begitu Bapak Ibu. Percuma kita punya harta kalau kita mati masuk neraka. Percuma harta kita numpuk dan dipuaskan untuk kesenangan jasmani kita, untuk kesukaan keluarga kita, untuk kita, melupakan orang lain, melupakan kebenaran Tuhan, melupakan keadilan Tuhan, lalu kita mati tidak punya bekal, tidak punya pundi-pundi yang diperhitungkan. Percuma. Makanya dikatakan di ayat 9-nya, pergunakan harta ini untuk menjadi apa? Coba, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Persahabatan dengan siapa? Dengan sorga. Gunakan harta untuk hal-hal kekal, gitu loh maksudnya. Harta itu tidak salah Bapak Ibu, harta itu netral. Tetapi menjadi positif jika kita mampu menggunakannya untuk hal-hal kekal. Dan menjadi negatif jika kita hanya memuaskan nafsu kita. Jadi pergunakanlah mamon untuk bersahabat dengan sorga. Maksudnya apa? Gunakan harta untuk melakukan kebaikan. Di situ nilai-nilai kebenaran kita miliki. Di situ nilai-nilai kebenaran akan terbentuk dan menjadi karakter kalau terus-menerus kita lakukan. Bapak Ibu,
Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun. Kekhawatiran tidak dapat menambah usia kita. Termasuk pada saat kita memberi, jika kita khawatir, waduh kalau aku beri begini, gimana hidupku kelak? Ya kita tidak akan menambah usia kok. Mati tetap mati aja. Harta banyak, harta sedikit juga mati kan. Dan itu tidak dibawa. Jadi selama kita hidup, pergunakanlah harta itu untuk sesuatu yang berdampak kekal. Bukan membeli sorga ya, tidak bisa membeli sorga. Tetapi nilai-nilai yang kita lakukan dengan membagikan harta itu membawa kita ke sorga. Nilai-nilainya, karakternya yang terbentuk ini loh, yang membuat kita pantas di sorga. Jadi tidak bisa cuma sekali kasih. Harus berulang kali sampai ini menjadi karakter. Kita diajar Tuhan untuk tidak mengkhawatirkan masalah penghidupan. Ya, selama kita melakukan tanggung jawab kita, bekerja maksudnya, hukum tabur tua itu terjadi. Kamu kerja, kamu makan. Bahkan kamu kerja, kemungkinan kaya itu juga mungkin. Tetapi fokusnya jangan kaya. Kerja saja, rajin saja, jadi berkat bagi orang lain saja. Ya. Bapak Ibu, dikatakan carilah, mencari. Ini adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu yang tidak mudah ditemukan. Mencari kebenaran itu tidak mudah. Kita harus berpikir apakah yang aku lakukan ini benar-benar benar atau tidak. Itu bukan hal mudah. Bahkan belum tentu bisa ditemukan dengan segera. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam hidup ini hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus diutamakan. Harus diprioritaskan. Ini lebih penting dari mencari kekayaan. Kita mencari kekayaan, manfaat kekayaan itu untuk hidup 70-80 tahun maksimal. Tetapi kalau kekayaan ini sendiri tidak digunakan untuk membangun persahabatan dengan sorga, ya kita tidak akan pernah ke sorga. Ya. Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus diutamakan. Ini lebih penting dari mencari kekayaan. Hidup kita terbatas 70 tahun. Sesungguhnya Tuhan anugerahkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan malah membangun kerajaan sendiri. Kebanggaan pribadi. Kesenangan pribadi, kesenangan keluarga. Kita harus punya empati terhadap sesama. Kenapa? Sekali lagi, karena kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan. Kalau kita tidak pernah berbagi, apa yang bisa menjadikan kita mulia? Kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan. Kalau kita tidak pernah berbagi, kita mau dimuliakan dengan cara seperti apa? Enggak ada orang pelit mulia. Kerajaan Allah berbicara tentang kehendak Allah Bapak Ibu. Pemerintahan Allah yang harus terjadi nyata dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan? Pemerintahan Allah itu bicara tentang apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu harus nyata. Kalau kita dipanggil menjadi alat kemuliaan, ya bagaimana caranya kita mulia? Dan cara paling gampang memuliakan Tuhan, gunakan uang kita, gunakan harta kita untuk memberkati sesama. Itu cara paling gampang. Seperti saya katakan, orang tidak akan gini, orang dikasih uang tidak akan tersinggung. Orang dikasih uang tidak akan ngomong haram, tidak akan. Betul tidak? Kita ngasih daging babi kepada tetangga haram, betul? Tapi kalau kita ngasih uang dari jual daging babi, haram enggak? Enggak.
Gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk jadi berkat buat sesama. Itu cara membuat persahabatan dengan surga. Maksudnya apa? Nilai-nilai kita terkumpul di sana. Cara paling mudah pakai uang kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau yang tidak punya uang Pak, apapun bisa. Tenaga bisa. Kalau saya tidak punya uang, yang saya gunakan menjadi berkat apa? Ya khotbah saya. Saya punya teologi, saya punya kemampuan membaca Alkitab, ya itu yang saya sharekan. Tapi ini tidak mudah Bapak Ibu. Bagi mereka yang sudah punya premis, ini sulit diterima. Tetapi bagi orang yang terima uang, nggak mungkin nolak meskipun di dompetnya ada uang, tapi tetap aja mau, pasti. Membagikan harta, membagikan uang itu lebih mudah dan bisa jadi terang. Ini fakta. Orang tak khotbah belum tentu terima kok. Tapi orang tak kasih duit pasti terima. Kecuali mungkin yang lebih kaya dari saya ya, enggak mau. Tetapi umumnya begitu Bapak Ibu. Kerajaan Allah bicara tentang kehendak Allah, pemerintahan Allah yang harus menjadi nyata dalam hidup kita. Ayo kita nyatakan. Ya, kita nyatakan menjadi alat kemuliaan itu bagaimana? Ayo lakukan. Kita tidak bisa diam saja menjadi alat kemuliaan. Berdoa saja jadi alat kemuliaan, tidak bisa. Karena doa itu hubungan pribadi sama Tuhan, orang lain nggak tahu. Bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan melihat kita berdoa? Tidak bisa, apalagi kita doanya di kamar, tidak bisa. Kalau menjadi kemuliaan Tuhan, Anda harus berbagi. Harus, tidak bisa tidak. Bapak Ibu, kita diperintah untuk, kita diperintah harus mencari dalam sepanjang hidup kita. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang kita bisa bagikan dalam hidup kita? Secara aktif, jangan diam Bapak Ibu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Khotbah ini khotbahnya Pak Eras ini itu melekat dalam diri saya. Karena satu-satunya tugas orang Kristen cuma itu. What must I do Lord? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ya, kita harus secara aktif mencari terus apa, perintah apa yang harus kulakukan. Ini loh, hidup dalam pemerintahan Allah itu selalu mencari perintahnya. Dan masing-masing kita punya spesifik. Bahkan pada saat kita disuruh berbagi, antara orang satu dengan orang lain, pasti berbaginya beda. Berbagi dalam hal yang berbeda. Oh, aku mau bantu. Meskipun yang dibagikan sama-sama uang ya, tetapi aku mau bantu di bidang makanan. Aku mau bantu di bidang pendidikan. Aku mau bantu di bidang kesehatan. Beda kan? Ayo pakai gitu loh. Pakai kecerdasan roh kita untuk aktif melakukan perintahnya. Apa yang Tuhan kehendaki kita bangun. Apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan baginya. Sebagai bagian dalam kerajaannya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak hidup dalam kerajaannya loh. Karena kerajaan Allah itu bicara pemerintahan Allah. Kehendak Allah yang harus kita lakukan sebagai hamba. Jangan diam Bapak Ibu. Ayo cari. Kebenaran ya. Carilah kebenaran. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenaran di sini di kayu sune. Berarti ya, artinya bagaimana bersikap atau berbuat benar dalam pemerintahan Allah itu di kayu sune. Di kayu sune atau kebenaran ini dalam bahasa Ibrani adalah sadakah. Balik situ lagi. Kebenaran bahasa Ibraninya sadakah, bahasa Yunaninya di kayu sune. Artinya sebuah tindakan berbagi yang didasari belas kasihan. Itu loh kebenaran. Sedekah di sini dianggap kebenaran.
Sedekah di sini dianggap keadilan. Kita sebagai hamba Tuhan, bukan saya sebagai pendeta ya, tapi kita masing-masing semua adalah hamba Tuhan. Harus menyatakan keadilan Allah. Gimana caranya? Ya berbagi. Aku punya 10, dia punya 1. Aku berlebihan, dia kekurangan. Bagaimana supaya adil? Ambil bagianku, kuberikan padanya, supaya sama-sama menikmati. Itu cara membuat dunia ini adil dan benar di hadapan Allah itu. Kita tahu hati Allah. Gak semua orang beruntung seperti kita. Berlakulah adil. Dengan kita berlaku adil, membagikan sebagian milik kita kepada mereka yang kekurangan, kita sedang melakukan kebenaran. Ini spesifik loh Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa asli ini spesifik, tidak ngerambiang. Melakukan kebenaran, yes, kebenaran apa? Ya apa ya, masing-masing lah. Bukan loh. Dalam bahasa asli kebenaran itu sedekah, bersedekah. Bahkan dikatakan di Amsal kemarin ya, bahwa kebenaran itu menyelamatkan kamu dari maut. Apa yang kita tabur dalam bersedekah, itu menyelamatkan kita. Jadi jangan berpikir kalau kita bersedekah, yang kembali pada kita juga uang. Itu ngawur. Apa yang kita tabur dalam bentuk harta, kembali pada kita dalam bentuk karakter, nilai-nilai ilahi yang membuat kita, membawa kita ke sorga. Itu sebabnya Tuhan katakan, buatlah bagimu pundi-pundi di sorga. Maksudnya apa? Kerjakan, lakukan dengan berbagi. Tumpuklah pundi-pundi, nilai-nilai, karakter itu. Ini spesifik loh Bapak Ibu. Enggak gerambiang, bukan tindakan begini begitu, enggak, jelas sedekah, berbagi. Saya ngomong gini sekali lagi, bukan saya ingin uang Anda. Tetapi saya mau mengajarkan bagaimana melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan, berarti mengerjakan kebenaran di kayu suni, yaitu bersedekah, murah hati. Itu sebabnya di ayat-ayat lain Bapak Ibu dikatakan orang pelit tidak masuk surga, itu betul. Karena anjurannya begini, perintahnya begini. Bapak Ibu, Tuhan tidak menentang orang kaya, tetapi Tuhan menentang orang yang ingin kaya atau mencintai kekayaan lebih dari sesama. Kalau kita mencintai kekayaan kita lebih dari sesama, kita tidak mau berbagi karena lebih mencintai uang kita daripada sesama, Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka orang pelit. Tuhan nggak suka melihat kita mengabaikan sesama karena hati kita terpaut pada uang kita. Bapak Ibu, Tuhan menentang usaha seseorang untuk menahan kekayaan dengan mengabaikan sesama. Menentang. Itu sebabnya di ayat 33, Tuhan memerintahkan agar menjual harta dan membagikannya. Halo Bapak Ibu, coba ayat 33. Nah ini, jual segala milikmu, berikan sedekah, berikan sedekah. Ini di kayu suni, ini kebenaran. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Halo, bagaimana membuat pundi-pundi? Jual milikmu, berikan sedekah. Itu cara membuat pundi-pundi. Alegori itu Pak, enggak, ini enggak alegori Bapak Ibu, ini harafiah. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani ini jelas, clear. Enggak perlu ditafsir. Berbagilah kamu. Kalau kamu mau buat pundi-pundi, berbagilah kamu, jangan pelit-pelit. Ya. Tuhan memerintahkan kita menjual harta dan membagikannya.
Dan perintah ini tidak sekali saja Tuhan kasih. Perintah ini, jual hartamu dan bagikan, ini sama dengan perintah yang diberikan Tuhan kepada orang muda kaya jika ingin menjadi sempurna. Betul enggak? Matius 19 ayat 21, ayo dibaca yuk. Matius 19 ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu, kalau pesan ini bukan prioritas, enggak mungkin Tuhan ngomong lebih dari sekali. Perintah ini diajarkan Tuhan bolak-balik. Ini berarti perintah ini adalah perintah yang utama. Jual hartamu, bagikan ke orang miskin. Itu perintah yang utama agar kita memiliki karakter ilahi. Pundi-pundi di sorga itu kebenaran yang tertumpuk di sorga bagi kita. Kebenaran kita, nilai-nilai kita tertumpuk di surga. Itu pundi-pundi kita di surga. Ayo Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Mengampuni mudah, tidak ada yang keluar dari kita. Jadi kalau ada orang tidak mengampuni itu aneh juga menurut saya. Mengampuni itu tidak sulit. Tetapi kalau ada bagian milik kita yang kita bagikan, ini yang sulit. Kenapa? Ya, kita masih punya kesenangan. Kita masih punya kepentingan dengan harta itu. Lalu kita bagikan. Ini tidak mudah. Bapak Ibu, perintah inilah yang jarang dilakukan orang Kristen. Bahkan seandainya pun orang Kristen bersedekah, berbagi, pasti embel-embelnya kepingin diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Ini tidak benar, ini receh. Dan kalau kita berpikir dengan menabur, berharap 30, 60, 100 kali lipat, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak punya nilai-nilai kebenaran. Karena motif kita dagang, motif kita investasi. Sedangkan yang diinginkan Tuhan, kita memberi dengan tulus supaya karakter kita tertumpuk di surga. Supaya karakter kita bernilai di surga. Halo, paham maksudnya ya? Banyak gereja mengajarkan memberi supaya kembali lipat kali ganda. Ini tidak pernah membawa keselamatan. Kenapa? Karena kamu sudah terima upahmu. Kembali 30, 60, 100 kali lipat kan? Berikan dengan tulus. Itu membentuk karakter kita, membentuk pundi-pundi kita di sorga. Ini yang membawa keselamatan. Taat seperti Yesus taat. Berbagi hidup tanpa minta kembalian. Itu yang memuliakan Bapak di surga dan bernilai bagi Bapak di surga. Bapak Ibu, bahkan ya pendeta-pendeta bisa berkata atau berkhotbah, ayo menyenangkan Tuhan, itu mudah. Pendeta kemakmuran yang menumpuk harta dari persembahan itu juga khotbah, mari menyenangkan Tuhan. Tetapi tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Mereka tidak menjual harta dan membagikan ke orang miskin. Kebanyakan pendeta-pendeta kemakmuran merasa persembahan itu milik mereka. Beli villa, beli mansion, beli ranch di Australia, punya villa di Ubud. Kok tahu Pak David? Lah saya dengar. Bapak Ibu, persembahan yang kita terima sebagai pendeta itu harus kembali memberdayakan jemaat. Harus kembali kepada jemaat supaya jemaat semakin berdaya, semakin mandiri, semakin kuat dan tidak menjadi peminta-minta.
Itu tugas gereja. Jadi sangat salah kalau pendeta itu merasa persembahan itu miliknya. Boleh ambil bagian, tapi bukan semua. Bapak Ibu, di dalam perpuluhan saja menurut peraturan Torah, perpuluhan itu diberikan ke bait Allah, itu untuk imam, janda, orang miskin, fakir, anak yatim, dan orang asing. Tidak hanya imam. Ada 5 kelompok orang yang dapat perpuluhan. Dan untuk imam, kan dibagi 5. Dan bagi imam 20%, ini bukan untuk gembala loh, bukan untuk imam besar loh. Untuk seluruh suku Lewi. Untuk seluruh imam-imam dari suku Lewi, itu dapat perpuluhan 20%. Enggak semua. Yang punya imam besar cuma 1%. Perpuluhan dari 1%. Itu untuk imam besar. Jadi kalau gembala merasa perpuluhan itu miliknya semua, itu serakah, itu ngawur. Coba baca Alkitab. Tujuannya persembahan ke bait Allah itu supaya masyarakat Israel adil sejahtera Bapak Ibu. Gendong indit gitu loh maksudnya. Sama juga persembahan gereja seharusnya juga dibagikan. Bukan hanya milik pendeta. Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terlebih dahulu. Ya, bukan kemudian, terlebih dahulu. Bukan berarti kemudian setelah terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, kita boleh menumpuk apa yang dicari bangsa-bangsa itu. Tidak boleh. Kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kemudian, segala hal yang kita butuhkan, makan, minum, pakai, akan Tuhan tambahkan. Hanya tambahan Bapak Ibu, bukan yang utama. Dalam hidup ini yang utama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain boleh, tapi tambahan. Jangan dibalik. Cari kekayaan yang utama, cari kebenaran itu cuma tambahan. Kalau ada waktu ke gereja, kalau ada waktu ikut PA. Tak bisa seperti itu. Ke gereja ikut PA, melakukan kebenaran, berbagi, itu yang utama. Sambil kita bekerja, kita ditambahkan. Dan kalau berkatnya melimpah, jangan lupa dengan sesama. Itu loh maksudnya Tuhan. Jadi hidup kita tuh punya tujuan. Purpose driven life. Hidup yang memiliki tujuan. Apa? Memuliakan Allah. Kalau hidup kita tujuannya memuliakan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ya itu salah. Tuhan ngiri, kita nganan. Kayak emak-emak. Enggak bisa kayak begitu Bapak Ibu. Bukan emak-emak saja ya, bapak-bapak ya banyak kok kayak gitu. Enggak bisa soalnya. Bapak Ibu, ayo kita kerjakan. Kalau Tuhan nyuruh kita, kalau Tuhan sudah pilih kita jadi alat kemuliaannya, ayo gunakan pilihan itu untuk benar-benar memuliakannya. Jadi berkat buat sesama. Menumpuk harta di sorga, menumpuk kebenaran di sorga, menjadi milik kita, karakter itu menjadi milik kita. Itu yang utama. Kerja boleh-boleh, tapi itu tambahan. Melengkapi kita, menyempurnakan kita dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya pekerjaan, kita tidak dapat penghasilan, kita juga tidak bisa berbagi. Boleh, itu tambahan. Tapi yang utama kita tahu tujuan hidup kita untuk berbagi. Tujuan hidup kita untuk membangun kerajaan Allah. Itu fokusnya dulu. Jangan dibalik Bapak Ibu. Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah tidak akan pernah selesai seumur hidup. Ini selalu menjadi yang utama. Makan, minum, pakai, boleh kita miliki secukupnya. Dan
tidak seharusnya mengganti fokus kita. Tidak seharusnya. Kita baca yuk, 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 9. Satu Timotius 6 ayat 8 dan 9. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, Bapak Ibu, makanan pakaian itu bicara tentang kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Asal kebutuhan dasar tercukupi, cukup. Jangan kemaruk. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kalau kita punya ambisi berlebih, menumpuk harta, ujung-ujungnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Pencobaan ini bukan Tuhan yang memberi loh. Pencobaan ini nafsu kita. Nafsu kita ingin kaya membuat kita ingin aneh-aneh, ingin macam-macam. Waduh, aku kerja jujur, untung cuma 10. Aku ingin kaya. Kalau aku kerja tidak jujur, korupsi, aku bisa untung 100. Ini loh ujian. Mau kerja jujur untung 10 atau mau korupsi untung 100. Itu loh pencobaan. Kita sendiri yang buat karena kita ingin kaya. Jangan salahkan Tuhan, Tuhan kenapa aku ketangkap KPK? Ya salahmu kepingin banyak. Kerja jujur berapapun yang diterima ucapkan syukur, sudah. Kalau Tuhan izinkan kaya, kaya puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan kaya, ya sudah bersyukur dengan apa yang ada. Yang penting kebutuhan dasar tercukupi, sudah. Kita tidak boleh menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang penuh kekhawatiran dan keserakahan, sehingga fokus hidupnya hanya mencari kekayaan. Bahkan orang beragama pun demikian, menyembah Allah hanya demi berkatnya. Ke gereja hanya demi klaim janjinya. Ini ngawur. Ajaran ngawur. Tuhan memerintahkan kita untuk memprioritaskan mencari pemerintahan Allah dan kebenarannya. Keuntungan materi hanya tambahan. Bisakah kita meresapi ini, menghidupi ini? Sekali lagi loh, yang Tuhan bidik itu batin. Inner beauty kita. Karena dari sikap batin inilah kita berkarya, kita bergerak, kita melakukan segala pekerjaan kita. Yang menggerakkan kan batin. Batinnya serakah, tindakan kerja kita ya tidak halal, korupsi. Batin kita bersih, berani hidup secukupnya, ya kita kerja ya lurus-lurus saja. Untung sedikit tidak ada masalah. Yang penting damai sejahtera, nggak ketangkap KPK, kan gitu. Ayo menjaga ini yang utama. Jangan sampai ketangkap KPK. Karena kalau ketangkep pakai KPK, pakai rompi orange, kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Masuk KPK, rompi orange, namanya Yohanes, Timotius, Paulus, ngisi-ngisi enggak. Kita tidak pernah memuliakan Tuhan hanya karena kita korupsi. Tapi kalau kita membagi-bagikan harta kita, yang mungkin harta kita tidak banyak, tapi kita bagikan, itu memuliakan Tuhan. Kita bersikap adil terhadap sesama. Tuhan melihat, ini tahu hatiku, ini ngerti hatiku. Orang ini mau bersekutu dengan gairah kudusku. Kalau tidak mau berbagi, jangan ngomong kepenuhan Roh Kudus, itu omong kosong. Ngomong kosong. Meskipun bahasa rohnya 2 jam, 3 jam, kalau tidak pernah berbagi, jangan ngomong kepenuhan Roh Kudus, itu omong kosong. Bapak Ibu,
Tuhan tahu manusia cenderung mengumpulkan harta atau materi. Ya, manusia itu memiliki libido possendi, keserakahan, ambisi berlebih. Tetapi Tuhan menyatakan sebaliknya, kumpulkan pundi-pundi di sorga. Ini berarti mengumpulkan nilai-nilai kebenaran hidup yang sesuai dengan kehendak Allah untuk membentuk karakter ilahi. Ayo Bapak Ibu, kumpulkan harta di sorga. Hidup kita ini hanya untuk mengumpulkan harta di sorga, mengumpulkan nilai-nilai kekal. Harta materi cepat atau lambat akan sirna, tetapi karakter Allah yang kita bangun, yang kita tumpuk, akan melekat selamanya menjadi milik kita abadi. Karakter itu melekat abadi. Jangan mati dulu sebelum pelit Anda hilang. Jangan mati dulu sebelum karakter murah hati Anda, belas kasihan Anda terbentuk. Jangan mati dulu, ayo kerjakan. Karakter yang baik yang kita usahakan di bumi selama hidup ini akan menjadi milik kita. Akan menyertai kita selamanya, bahkan mengiring kita menuju kekekalan. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, yang menyertai kita mati, yang menyertai kita pada saat mati menghadap tahta Allah itu adalah perbuatan kita, murah hati kita, sedekah kita, kebaikan kita terhadap orang lain, secara materi maupun secara ucapan maupun gestur maupun sikap, membawa damai sejahtera tidak buat orang lain. Kalau kita pelit, nggak ada yang kita lakukan, apa yang mau mengiring kita? Bapak Ibu, kita harus hati-hati dengan doktrin ya. Biasanya doktrin hanya untuk mempermudah atau mensimplifikasi kekristenan. Percaya saja selamat. Enggak begitu. Enggak begitu. Percaya itu perinciannya banyak. Ngerti enggak maksudnya? Percaya saja selamat loh. Kan gampang toh percaya tok kok apa angele. Kan gitu, apa sulitnya percaya? Enggak seperti itu. Ini doktrin ngawur. Percaya saja selamat, amin. Tapi perincikan yang namanya percaya itu apa? Ya. Bagi orang yang belum pernah belajar atau belum paham A sampai Z, ini berbeda dengan orang yang sudah paham A, B, C, D sampai Z. Ngerti tidak maksudnya? Orang yang belum pernah belajar abjad, huruf A sampai Z, A sampai Z. Kelihatannya kan simple, A, Z. Tetapi kalau orang sudah belajar, dia nggak akan pernah berpikir A, Z itu simple. Karena A sampai Z itu A, ada B, ada C, ada D, ada E, dan seterusnya sampai Z. Sama dengan orang percaya saja selamat. Lah percaya saja ini isinya banyak Bapak Ibu. B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Kita kerjakan semua. Salah satunya bersedekah. Dan ini yang utama. Karena Tuhan ingin menjadi berkat bagi semua orang. Baik orang benar maupun orang berdosa. Kita harus bisa berbagi. Bapak Ibu, ini loh pentingnya eksposisi. Kalau cuma belajar doktrin, percaya saja selamat, selesai, pulang, nggak ngelakoni apa-apa. Tetapi kalau di eksposisi, di PA, Anda ngerti. Oh, bersedekah itulah diakosune. Oh, bersedekah itulah mengumpulkan harta di surga. Baru kebuka. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak pernah dimaksud sekedar percaya Yesus. Atau ritual ke gereja. Atau pelayanan.
Carilah dulu kerajaan Allah. Itu artinya membentuk karakter penuh kasih yang perlu dikerjakan seumur hidup. Kerjakanlah keselamatanmu, berlatihlah murah hati, berlatihlah work out. Berlatihlah. Kerjakan keselamatanmu. Latihlah murah hatimu, latihlah menjaga mulut supaya mulutmu tidak menyakiti orang. Berlatihlah berpikir yang baik, berlatihlah bersikap yang baik. Itu loh kerjakan keselamatan. Ayo Bapak Ibu, fokus kita mengumpulkan pundi-pundi di surga. Dan Tuhan mengajarkan, jualah hartamu, bagikan ke orang miskin. Mulailah Bapak Ibu yang Anda memiliki harta, aku harus lakukan apa dengan harta ini? Anda cari tahu. Anda cari tahu. Tuhan apa rencanamu buat hartaku yang melimpah ini? Harus cari tahu. Kalau enggak Anda sedang lari dari memuliakan Allah. Ini kebenarannya Bapak Ibu. Sekali lagi bukan untuk saya atau gereja ini. Anda terbeban untuk gereja ini puji Tuhan. Anda terbeban untuk tetangga puji Tuhan. Anda terbeban untuk siapapun puji Tuhan. Yang penting mulailah. Mulailah. Salibkan daging Anda. Mulailah. Gitu. Amin. Berat ya.